hingga hari ini Majelis Ulama Indonesia masih dalam proses pengkajian secara intensif dengan Pak Panji. Hakikatnya Quran yang ada pada kita ini adalah ucapan Rasulullah yang didapat dari wahyu, yakni wahyu dari Allah. Tadi dikatakan Al-Quran itu bukan kalamullah. Al-Quran itu omongannya Muhammad, begitu Pak? Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah saja semisal dengannya. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka. Kewajiban kita adalah mengkonstruksikan dari laporan tersebut apakah itu terpenuhi alat bukti ataupun keterangan yang mana itu apakah merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang telah dipolisikan dan akan segera diperiksa oleh Bareskrim. Pernyataan sesat Panji Gumilang kian nyata. Berdasarkan bukti video, ternyata pernyataan Panji Gumilang bertentangan dengan Al-Quran. Soal adanya Al-Zaitun menyatakan Al-Quran bukan kalam Allah. Sesungguhnya kita sedang mempraktekkan apa yang kita pahami dari Al-Quran, yakni Al-Quran itu hakikatnya adalah yang diucapkan oleh Rasulullah dari wahyu yang diterima oleh Rasulullah, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga dalam praktek kami menyampaikan itu diungkapkan seperti begini: qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Jadi tidak ada kaitan menafikan siapa kepada siapa. Bahasa kesaktian Al-Zaitun, ya. Nah, kita melihat dalam konteks ajaran Islam, sumber nilai Islam itu Al-Quran, ya, kemudian Sunnah Nabi. Yang paling utama itu dua hal yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan itu Muhammad. Nah, sekarang kita lihat apa yang disebutkan oleh Al-Quran. Ya, saya tidak bermaksud mau mendakwahkan, tetapi ini fakta hukum dan objektivitasnya di situ. Surat Al-Baqarah ayat 23. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah saja semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ayat 24-nya, jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Tadi dikatakan Al-Quran itu bukan kalamullah. Al-Quran itu omongannya Muhammad, begitu Pak? Hasil penelitian begitu. Maka disebut itu sebagai satu penistaan. Ini yang bicara Allah, Pak Helmi, ya, bukan siapa-siapa. Ada kategori dimasukkan neraka, Allah yang bilang di sini, bukan Egy. Poin pentingnya adalah Al-Zaitun telah melakukan yang sudah diteliti, penodaan agama, penyimpangan dari konteks yang dibenarkan, dan penistaan agama itu sendiri. Nah, ini sudah terjadi. Maka konstruknya bukan lagi perdebatan fatwa dan lain sebagainya. Harusnya polisi bertindak, karena ini melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Unsur hukumnya terpenuhi? Terpenuhi, 5 tahun sanksinya. Juga undang-undang PNPS ya, nomor 1 tahun 65. Itu tentang penodaan agama. Juga bisa dikaitkan yang terbaru tentang IT, karena disebarluaskan. Jika moral terganggu, maka hukumnya pasti nggak benar. Nah,
Ini kita lihatlah sekarang. Dalam konteks perjalanan Al-Zaitun, kita lihat ada ketidakjujuran seperti diungkap sama Taufik tadi. Ada ketidakbenaran, ada ketidakadilan yang seputar Zaitun juga merasakan dalam perspektif yang disampaikan Taufik tadi. Nah, jika itu benar ada, maka pasti ada pelanggaran hukum. Dampak yang paling fatal, jika Panji Gumilang dibiarkan menafsirkan secara serampangan dalil-dalil maupun ayat-ayat Al-Quran, hal tersebut akan disalahgunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri. Seperti yang pernah diungkapkan oleh mantan pengikut Panji Gumilang, di mana Panji secara seenaknya menafsirkan ayat Al-Quran untuk memeras jamaahnya agar mau infak sebanyak-banyaknya di Al-Zaitun. Selain itu, ditakutkan juga Panji Gumilang akan terus melakukan kejahatan, berkedok ayat-ayat Al-Quran. Panji Gumilang sering menipu jamaah dengan modus mengiming-imingi penghapusan dosa dengan surat At-Taubah yang selalu digunakan sebagai cara untuk menarik uang dari jemaahnya. Dalam hal ini, surat ini membahas bagaimana zakat dapat mensucikan seseorang. Ambillah zakat dari harta mereka, guna mensucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka, karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, demikian bunyi surat At-Taubah ayat 103. Lebih lanjut, berdasarkan ayat tersebut, Ken mengungkap, para jemaah meyakini dengan mengeluarkan harta kepada Ponpes Al-Zaitun, maka mereka dapat bersih diri dari dosa, seperti bayi yang baru terlahir. Inilah dampak yang sangat fatal, jika Panji Gumilang terus dibiarkan serampangan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Kelanjutan kasus penistaan agama, yang menyeret nama Panji Gumilang, memasuki tahap pemeriksaan saksi dan ahli. Bareskrim Polri telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi pelapor, di kasus dugaan penistaan agama, yang dilakukan pemimpin Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang. Belum selesai dilaporkan oleh DPP Forum Advokat Pembela Pancasila, atau FAPP, Panji Gumilang juga dilaporkan oleh pendiri NII Crisis Center, Ken Setiawan ke Badan Reserse Kriminal, atau Bareskrim Polri, atas dugaan penistaan agama. Ken berharap, langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang dalam menyebarkan pahamnya. Dia pun mengapresiasi pemerintah Indonesia, dalam hal ini Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam Mahfud MD, yang mendorong kasus cepat diselesaikan. Kita berharap dengan penindakan ini bisa diredam, dan persoalan bisa cepat selesai, ucap dia.